Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Rumah Drone. Di channel akan membahas semua tentang drone. Seperti yang ada di depan kita ini sudah ada DJI Matrix 4 yang seri Enterprise. Matrix 4 ini ada dua versi teman-teman. Ada yang versi Enterprise dan ada yang versi Thermal. Kita langsung mulai aja video review lengkapnya tentang Matrix 4 series. Oke, di depan kita ini sudah ada seri E-nya atau seri Enterprise biasanya dibandingkan dengan yang Thermal. Dia tuh perbedaan utamanya hanya di segi kameranya saja atau payloadnya. Dimana payloadnya sendiri sebenarnya semua kamera hampir semuanya itu sama. Hanya terdapat dua perbedaan utama. Dimana yang Thermal dia menggunakan atau ada tambahan kamera thermalnya. Dan ada sedikit perbedaan di kamera wide-nya. Dimana di Matrix 4 saya sendiri sering bilang Mavic ya, karena dia ukurannya sebenarnya gak gede-gede banget kayak Mavic, dia emang lebih besar sedikit gitu. Di Matrix 4E ini dia tuh wide kameranya sama seperti Mavic 3, menggunakan sensor 4/3 sensor atau sensor yang sama dengan mirrorless 4/3. Dan kalau di seri Thermal dia wide kameranya menggunakan kamera yang hampir mirip seperti Mini 4 Pro di 1/1,3 inci. Oke, kita mulai dari historinya dulu. Matrix 4 series ini adalah seri terbaru dari Enterprise series yang seri compact dan dia mudah dibawa kemanapun. Langsung kita bandingkan dengan Mavic 3. Di sini adalah Mavic 3 yang seri multispektral. Dan kalau misalkan di sini kita buka si Mavic 3 multispektralnya, di sini dimensinya bisa teman-teman lihat sendiri. Kalau sudah dibuka sebenarnya kurang lebih gak ada perbedaan yang benar-benar signifikan besar banget gitu, enggak. Tapi secara diagonal motor to motornya sebenarnya dia ada perbedaan, di mana Matrix 4 ini dia punya diagonal motor to motornya lebih besar karena dia payloadnya juga lebih besar, dia beratnya juga 200-300 gram lebih berat dibandingkan dengan Mavic 3. Dan apalagi kalau kita lihat di bagian depannya ini, kamera si Mavic 3 ini sangat unggul jika dibandingkan dengan Matrix 4. Matrix 4 ini kita bisa bilang ini adalah Matrix 30 tapi dia dikecilin, lebih dibikin compact. Karena semua kamera yang ada di Matrix 30 atau Matrix 30 Thermal dia tuh semuanya sudah ada di sini. Mulai dari wide kamera ada, medium telenya ada. Dia juga punya laser rangefinder dan dia jaraknya bisa sampai 1,8 km dan itu bisa kita pinpoint langsung di RC Plus. Dan kita juga bisa mengetahui luasan area dari pinpoint yang sudah kita buat di RC Plus-nya sendiri. Jadi kita tinggal klik dan kita bisa ketahui jarak dari objek tersebut dari drone itu berapa meter, dan si drone ini juga bisa menghitung luasan area dari pinpoint yang sudah kita buat juga. Dan uniknya di Matrix 4 Enterprise ini dia punya fitur AI yang bisa mendeteksi objek-objek yang kita inginkan. Misalkan objek kapal, objek mobil, dia bisa mendeteksi keseluruhannya. Dan misalkan tidak ada AI yang kita inginkan, kita juga bisa menambahkan dengan Open SDK yang sudah disiapkan dengan developer DJI. Dimana misalkan kita ingin mendeteksi jalan berlubang atau area pertanian yang bolong-bolong, itu bisa kita tambahkan AI detection-nya sendiri. Dan saat kita melakukan inspeksi, seperti inspeksi sutet misalkan ya, dia juga kameranya sudah menggunakan fitur yang namanya foreground stabilization. Jadi ini adalah fitur untuk tracking agar titik yang kita inginkan tetap stabil. Jadi yang difokuskan dia tetap diem, tapi bagian objek belakangnya dia tetap bergerak atau dia tetap stabil hasilnya. Walaupun drone ini dia terbangnya mungkin dengan jarak yang sangat jauh, dia menggunakan zoom yang sangat detail, dan pastinya kan dia ada gerakan naik turunnya. Dengan menggunakan fitur ini kita bisa mengetahui objek itu dengan steady, alias ada stabilisasi dari fitur foreground stabilization-nya. Selain dengan kamera sensor di depan ini atau kamera utamanya, juga ada beberapa kamera tambahan untuk vision sensornya. Sama seperti Mavic 3, dia ada 4 di bagian atasnya untuk 360 obstacle avoidance-nya menggunakan vision sensor. Dan uniknya di Matrix 4 ini, kalau di Mavic 3 dia gak ada RTK bawaannya, di Matrix 4 ini dia sudah ada RTK bawaannya yang sudah include di sini, gak bisa dilepas pasang seperti Mavic 3 yang dia harus kita beli tambahan. Dan kalau misalkan kita pengen tambahin pilot lainnya itu nggak bisa karena slot pilotnya hanya satu di depan aja. Kalau misalkan di Matrix 4 ini
RTK-nya sudah include dan kita bisa tambahkan opsional aksesoris lainnya seperti speaker ataupun spotlight. Nah, DJI sendiri juga punya speaker dan spotlight bawaannya, di mana speakernya dia sendiri dia bisa text to speech dan bisa kita langsung ngobrol di VRRC Plus-nya, dan ada spotlight-nya juga, atau kita bisa bilang center penerangnya dia ada tiltingnya juga, yang tiltingnya ikutin dari gimbal kameranya juga. Dan selain ada si pilot di atas, Matrix 4 ini juga punya pilot di bagian bawah. Yes, pilot di bagian bawah ini juga tersedia. Dan kalau secara resmi DJI ini mungkin belum ngeluarin part aksesorisnya. Mungkin kalau SDK lain atau pabrik lain pasti bakalan develop buat masarin kegunaan dari fungsi pilot di bawah. Dan kalau kita lihat dari baterainya sendiri, baterainya si Matrix 4 ini menggunakan sel baterai yang sama seperti Mavic 3, yaitu 4 sel baterai dengan kapasitas yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena dia mempunyai, pertama memang beratnya jauh lebih tinggi dan dia bobotnya juga jauh lebih besar, otomatis kapasitas baterainya juga harus diperbesar untuk meningkatkan flight time-nya atau waktu terbangnya. Waktu terbangnya Matrix 4 Enterprise ini bisa sampai 49 menit. Klaimnya dari DJI. Sedangkan kalau kita faktanya di lapangan, mungkin kita kurangi sebesar 10-15%. Ya mungkin idealnya di 40 menit, sama seperti Mavic 3, kita seperti itu. Dan kalau kita lihat dari bagian atasnya juga, di sini kita bisa lihat ada slot untuk kita tambahkan dongle 4G. Nah, dongle 4G ini yang seri yang kedua, kita bisa tambahkan di bagian atas ini. Di sini sudah ada slotnya, kita bisa angkat dan kita bisa tambahkan DJI dongle 2. Tujuannya untuk apa? Agar sinyal atau penetrasi sinyal yang kita dapatkan itu sangat optimal. Kalau misalkan kita terbang di environment yang sangat sulit sinyal atau banyak blockingnya, seperti kita terbang di perkotaan yang banyak gedung-gedungnya dan kita harus terbangnya selangsung. Dan kalau kita lihat dari segi ketahanannya, si Matrix 4 ini dia termasuk robust ya. Kenapa bisa dibilang robust? Karena di bagian atas dari drone ini itu tidak ada ventilasi yang terbuka. Nah, kalau misalkan kita lihat di bagian sini, ini bukan ventilasi terbuka, tapi ini hanya heatsink aja atau buang panasnya. Jadi ketika kita terbang di area yang cukup ekstrim seperti agak gerimis atau bahkan agak bersalju, drone ini masih sangat aman digunakan. Berbeda dengan seri Mavic 3 Enterprise di mana dia ventilasinya ada di atasnya. Jadi ketika ada gerimis atau environment yang agak sedikit ekstrim, itu sudah sangat tidak disarankan Mavic 3 untuk melakukan penerbangan. Beda dengan Matrix 4 series ini. Oke, kalau di bagian bawahnya, ini sebenarnya sama seperti Mavic 3, ada dua vision sensor, infrared, dan ada auxiliary LED-nya juga. Dan yang seperti saya jelaskan di awal, bahwasanya Matrix 4 ini ada dua versi, yaitu Enterprise dan Thermal. Keduanya ini mempunyai fungsi yang sangat berbeda, walaupun mempunyai sensor-sensor yang mungkin sangat mendukung di satu sama lain, seperti medium tele, kemudian telenya, dan laser rangefindernya. Dan sebenarnya fungsi di lapangannya itu sendiri sebenarnya terfokusnya itu sudah sangat berbeda. Matrix 4e punya sensor wide camera yang sangat canggih. Bisa dibilang wide camera yang flagship sekali dibandingkan dengan Matrix 4 Thermal, di mana kamera wide-nya dia gak se-ekstrim atau gak se-perfect punyanya si Matrix 4 Enterprise. Karena Matrix 4 Thermal lebih difokuskan untuk search and rescue dan untuk pencarian dengan menggunakan metode thermal. Dan si Matrix 4 Enterprise ini lebih difokuskan untuk kebutuhan fotogrametri, surveying, dan mapping. Dan untuk jarak terbangnya, Matrix 4 ini dia jarak terbangnya klaim dari DJI dia bisa sampai 25 km di mode FCC-nya dan 12 km di mode CE. Dan dia kalau untuk teknologi transmisi yang digunakan, dia sudah menggunakan DJI Offroad Enterprise. Jadi mungkin berbeda dengan Offroad seri consumer seperti Offroad yang di drone-drone DJI biasanya atau Offroad yang ada di drone FPV. Di Offroad seri Enterprise ini dia mungkin daya sinyalnya lebih ditingkatkan. Makanya ada perbedaan jarak terbangnya dengan Offroad seri consumer. Dan untuk meningkatkan jarak terbangnya, Matrix 4 ini juga menggunakan yang tadi saya bilang ada DJI dongle 2, jadi sinyalnya menggunakan jaringan seluler 4G, dan juga dia bisa menggunakan DJI Relay. Oke, DJI Relay ini adalah sebenarnya dia basicnya DRTK3 atau base station dan mobile stationnya yang support untuk produk enterprise yang terbaru. Salah satunya adalah Matrix 4 ini. Selain untuk base stationnya, dia juga bisa untuk relay modulnya atau untuk ekstensi range dari jarak terbangnya di Matrix 4 Enterprise ini. Dan ngomong-ngomong soal remote, ini adalah DJI RC Plus, di mana RC Plus ini memang dia punya dimensi yang sangat besar
tapi sangat memudahkan kita saat kita menggunakan di lapangan. Apalagi kecerahannya saat cahaya dia sangat terik, ini sangat enak banget dipandang. Dan nanti mungkin kita kasih contoh videonya saat di siang hari yang sangat terik. Remote RC Plus ini tuh sangat nyaman digunakan karena dia nits-nya tuh sangat tinggi. Dan kalau misalkan saat melakukan fotogrametri dengan menggunakan RC Plus ini, dia tuh point cloud-nya sudah langsung bisa terlihat di RC Plus-nya. Jadi istilahnya post processingnya pun bisa kita langsung lihat di RC Plus ini. Dan sama halnya seperti seri Enterprise lainnya, Matrix 4 Enterprise ini juga sudah menggunakan ada fitur DJI Flag Hub, di mana DJI Flag Hub ini adalah aplikasi server dari DJI yang memungkinkan kita yang dari jarak jauh bisa memantau operasi langsung dari si drone saat di lapangan. Dan kalau untuk pembelian dari Matrix 4 Enterprise ini, uniknya adalah sudah mendapatkan license DJI Terra. Kalau untuk Matrix 4 Enterprise atau Matrix 4 Enterprise ini, dia sudah mendapatkan free license DJI Terra selama 1 tahun. Dan kalau Matrix 4 Thermal, dia mendapatkan free license DJI Terra selama 3 bulan. Yes, perbedaan tersebut sudah membuktikan bahwasanya Matrix 4 Enterprise, dia lebih difokuskan untuk kebutuhan surveying, mapping, dan fotogrametri. Dibandingkan dengan Matrix 4 Thermal, yang dia memang difokuskan untuk tim rescue atau untuk pemantauan thermal lainnya. Dan itu dia sedikit pembahasan kita tentang DJI Matrix 4 Enterprise ini. Dan di video selanjutnya kita bakal bahas tentang full video cara penerbangannya si DJI Matrix 4 Enterprise ini. Jadi buat teman-teman yang bakal beli DJI Matrix 4, gak usah ragu buat melakukan nyoba sendiri. Nantinya bakal kita buatin full videonya. Dan tenang aja, kalau setiap pembelian di Rumah Drone, kita berikan free training, gratis pelatihan penggunaan untuk basic penerbangan dari produk yang teman-teman beli di Rumah Drone, baik itu yang seri Enterprise, Consumer, ataupun Agriculture. Mungkin cukup dulu untuk video kita kali ini tentang review DJI Matrix 4 Series. Salam satu langit, keep fly safe.